Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan selalu semangat ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Tapi untuk kita masuk ke materi, kita sebaiknya melakukan kegiatan rutin kita, yaitu dengan berdoa. Untuk itu kita mulai untuk berdoa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Berdoa selesai. Nah, untuk selanjutnya kita lanjutkan untuk menyimak materi pembelajaran yang akan disampaikan oleh teacher-teachernya. Untuk itu silahkan menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Sekarang kita belajar tentang benda dan alat pengukurnya. Kita belajar tentang benda dulu bentuknya. Ini bola bentuknya seperti lingkaran. Penggaris bentuknya persegi panjang. Kalau penggaris yang ini bentuknya segitiga dan dia berwarna kuning. Bola berwarna putih percampuran hitam, bentuknya bulat. Ini timbangan bentuknya persegi, digunakan untuk mengukur berat benda. Papan tulis bentuknya seperti persegi panjang, warnanya putih. Ini botol tempat minum, bentuknya seperti tabung, warnanya hijau. Kalau buku juga bentuknya seperti persegi panjang. Untuk alat ukur, mari kita lihat jenis-jenisnya. Untuk mengukur sebuah benda, kita bisa menggunakan penggaris. Misalnya kita mau mengukur panjang dari sebuah papan tulis, bisa kita ukur dengan penggaris. Panjangnya sekitar 68. Kita juga bisa mengukur atau menimbang sebuah botol minum dengan isi air. Karena dia mengukur keberatannya, kita menggunakan timbangan berat. Nah, kita bisa menggunakan timbangan berat. Kalau mengukur panjang benda, kita menggunakan penggaris. Untuk mengukur berat benda, kita menggunakan timbangan. Misalnya kalau kita membeli buah, berarti bisa ditimbang dengan menggunakan timbangan. Selamat pagi anak-anak. Baik, kita ketemu lagi dengan teacher Oya. Tadi kamu sudah belajar tentang benda dan jenis-jenisnya. Sekarang kita masih belajar tentang benda. Tapi kita masuk ke benda-benda yang bisa dibunyikan. Nah, kita lihat benda yang di sekitar kita, benda apa saja yang bisa dibunyikan. Nah, di sini ada benda yang menghasilkan bunyi. Dia sebenarnya benda itu tidak bunyi, tetapi dia dijadikan sebagai alat musik. Nah, itu alat musiknya kita bilang sebagai alat musik ritmis. Apa itu alat musik ritmis? Alat musik ritmis adalah alat musik yang tidak memiliki nada, namun dia bisa menghasilkan irama yang enak kita dengar. Contohnya, ini kita lihat ya yang di samping sebelah kanan teacher. Yang pertama itu ada namanya marakas. Nah, marakas ini cara membunyikannya itu adalah dengan digoyangkan, seperti videonya ya. Kemudian yang kedua itu ada tamborin. Nah, tamborin itu sama seperti marakas.
tamborin ini juga dia digoyangkan, makanya dia berbunyi kerincing kerincing kerincing. Kemudian yang ketiga ada gong. Nah, gong ini dia bentuknya bulat besar dan dia biasanya dipukul. Nah, kemudian yang terakhir ada kendang. Nah, kalau kendang ini dia sistem pemainannya itu adalah dengan dipukul. Nah, kemudian dengan beberapa alat musik yang tadi bisa digunakan untuk membuat pola irama sederhana. Nah, anak-anak, kita perhatikan ya benda-benda yang berada di kelas kita. Ada bermacam-macam. Yang pertama, kita lihat ada lemari. Kemudian yang kedua, ada kursi. Yang ketiga, ada meja. Yang keempat, ada rak buku. Nah, kita lihat keempat jenis ini terbuat dari bahan kayu. Nah, dengan 4 jenis benda ini tidak hanya di sekolah kita menemukannya. Di rumah juga kita menggunakan lemari yang terbuat dari kayu, meja yang terbuat dari kayu, kursi yang terbuat dari kayu, dan rak buku atau rak yang lainnya juga terbuat dari kayu. Nah, anak-anak, sekarang kita perhatikan bagaimana proses pembuatan meja atau lemari yang dibuat dari kayu. Proses pengolahan kayu menjadi meja, kursi, dan lemari. Yang pertama, kayu di hutan ditebang oleh pengrajin. Kemudian, setelah kayu ditebang, kayu dibentuk menjadi gelondongan. Kemudian dipotong lagi oleh penggergaji kayu. Setelah digergaji, diolah oleh perajin kayu. Kemudian setelah dibikin atau diolah oleh perajin kayu menjadi kursi, meja, lemari, kemudian dijual ke toko mebel. Dari toko mebel dibeli oleh pembeli. Setelah dibeli di toko mebel, pembeli membawa pulang. Hai anak-anak, apa kabar hari ini? Nah, bertemu kembali dengan Teacher Agus. Pada kesempatan kali ini Teacher akan menyampaikan untuk materi lanjutannya tema 3, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Nah, pada kesempatan kali ini Teacher akan menjelaskan sedikit bercerita mengenai tentang musyawarah. Nah, tentunya kalian sudah pernah mendengar apa itu kata musyawarah. Apa yang ada yang sudah tahu? Nah, ada musyawarah adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama dengan dirundingkan secara bersama-sama agar hasilnya bisa diterima dengan teman yang lain atau semua orang. Nah, contohnya apa? Misalkan kalau kalian melakukan kegiatan bermain, baik itu di lapangan ataupun di halaman sekolah atau di halaman rumah, itu pasti kalian akan bertemu dengan seorang teman. Nah, teman itulah yang kalian akan nanti kalian ajak untuk bermusyawarah, untuk menentukan, misalnya menentukan tempat untuk bermain, kemudian menentukan jumlah pemainnya, dan bahkan untuk menentukan berapa lama kita untuk bermain. Nah, untuk itu kalian nanti bisa menceritakan kembali berdasarkan pengalaman-pengalaman kalian yang sudah kalian lakukan di setiap harinya, bisa dijelaskan atau diungkapkan kembali. Oke, mungkin itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Bagaimana anak-anak dengan video yang sudah disampaikan bersama teacher-nya dari awal sampai akhir? Mudah-mudahan kalian paham dan bisa
mengerjakan apa yang menjadi tugas kalian untuk hari ini. Nah, untuk itu dari teacher kami bertiga mengucapkan selamat belajar dan tetap semangat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.